Dongfang Jing sama polosnya dengan seorang anak kecil. Setelah menangis dan merasa sedih, dia berbaring di pelukan Shen Xiang dan tertidur dengan tenang. Shen Xiang tahu bahwa Dongfang Jing pasti akan tumbuh dewasa di masa depan. Dunia ini sangat kejam. Meskipun dia selalu ingin menjauhkan diri dari dunia, dia terpaksa menghadapi bahaya dunia ini selama bertahun-tahun. Biarkan dia tinggal di lembah Gunung Silan. Gadis semurni air seperti dia sudah langka. Senang rasanya hidup seperti ini, Bai Yuyu hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia dan Su Meiyao sama-sama perempuan, mereka telah mengalami banyak hal sejak kecil dan menjadi ahli wanita terkenal. Mereka saat ini berada di dalam ring, dan meskipun mereka tidak melakukan kontak dengan dunia luar dan tidak bisa mandi di bawah sinar matahari, di dalam sangat dingin dan tidak ceria. Mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat saat ini, tetapi harus dikatakan bahwa periode waktu ini adalah yang paling menenangkan bagi mereka. Dongfang Jing terbangun setelah tidur beberapa jam. Dia tidak menangis sekarang, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Namun, untuk gadis seperti dia sudah sangat kuat, sehingga bisa pulih dengan cepat. Kakak, gaun ini sangat indah. Dongfang Jing melihat gaun putihnya yang indah dan bertanya dengan wajah merah. Batuk-batuk, saya meminta beberapa saudara perempuan untuk membantu Anda berubah. Saat itu kamu pingsan dan badanmu masih terluka. Seluruh tubuhmu berlumuran darah. Wajah Shen Xiang memerah. Saat itu, dia mengintip saat dia mandi, tetapi memiliki gadis yang baik membuatnya sangat bahagia. Dongfang Jing meninggalkan pelukan Chen Xiang dan berjalan ke sisi sungai kecil. Dengan menggunakan sepasang tangan yang putih dan lembut, dia mengambil air dan mencuci wajah batu gioknya yang berlinang air mata. Kemudian, dia mengedarkan energinya dan menyesuaikan tubuhnya, membiarkan wajah polosnya memulihkan sedikit darah. Meskipun dia terlihat sama seperti sebelumnya, dia menjadi lebih kuat. Shen Xiang terus menatapnya, dan tidak bisa tidak memikirkan bagaimana adik perempuannya yang murni dan imut dengan gila-gilaan meretas mayat itu. Hal ini membuatnya sedikit khawatir Dongfang Jing akan kehilangan dirinya karena kebencian dan menjadi iblis wanita. Namun, dia segera menyadari bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Kakak, jangan khawatirkan aku. Aku pasti bisa menjaga diriku sendiri di masa depan. Kamu, sebaliknya, adalah orang yang membuat orang khawatir. Dongfang Jing mengungkapkan senyuman, dan melihat senyum tipis di wajahnya, suasana hati Shen Xiang membaik. Dongfang Jing mengambil kain sutra basah dan datang ke sisi Shen Xiang, dengan lembut membantunya memasukkan debu dan keringat di wajahnya. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi padaku? Dongfang Jing bertanya dengan suara rendah, lalu duduk di sampingnya dengan kepala menunduk, seolah-olah dia telah berubah dari seorang anak kecil menjadi dewasa dalam semalam. Pikirannya menjadi lebih dewasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Hiduplah dengan baik. Shen Xiang tahu bahwa Dongfang Jing dan ayahnya pasti menemui hal lain, dan kekuatan Dongfang Jing saat ini juga menjadi sangat kuat, karena dia telah menyatu dengan jiwa darah keluarga Dongfang. Iya, Dongfang Jing menganggukkan kepalanya, kakak, kamu benar-benar luar biasa. Anda telah menemui begitu banyak hal besar, dan Anda telah dikepung dan diserang oleh begitu banyak orang berkuasa. Lagi pula kamu sudah difitnah dan dimarahi banyak orang, tapi kamu tetap bertahan. Shen Xiang tertawa, membelai wajahnya, dan berkata, jika saya tidak kuat, bisakah saya menjadi kakakmu? Kakak, kamu harus berhati-hati di alam suci dan ayah dan aku bertemu dengan pria yang sangat menakutkan, dan merekalah yang membunuh ayahku, dibunuh. Sedikit kesedihan melintas di mata Dongfang Jing, ayahku menggabungkan jiwa darah klan ke dalam tubuhku, lalu memblokir orang-orang kuat itu, mengulur waktu agar aku bisa melarikan diri. Dalam perjalanan, saya bertemu orang-orang dari Suaka Bulan Ungu, serta Dongfang Lingyun. Shen Xiang memeluknya dan dengan lembut membelai rambutnya. Dia berkata sambil membelai rambutnya, itu semua sudah berlalu, serahkan orang-orang kuat itu kepada kakak. Seperti apa mereka semua? Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari kultus iblis ilahi, karena jiwa darah keluarga timur kami adalah sesuatu yang tidak dapat dibiarkan oleh kultus iblis ilahi, jadi mereka ingin membunuh kami. Kata Timur Jing, saya akan mengingat nama ini. Shen Xiang menepuk punggungnya dan berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat, menurutku itu sangat cocok untukmu. Dongfang Jing juga tahu bahwa dia tidak selalu bisa mengikuti Shen Xiang, karena Shen Xiang ingin melakukan sesuatu yang besar, dan dia terlalu lemah untuk membantunya. Dia hanya akan menyeret Shen Xiang ke bawah.
Luka Shen Xiang hampir sembuh, jadi tidak ada masalah membawa Dongfang Jing ke jalan. Kakak laki-laki, Leng Yulan juga merupakan kakak perempuanmu yang diakui. Apakah itu berarti dia adalah kakak perempuanku? Dongfang Jing memegangi lengan Shen Xiang, dan perlahan berjalan menuju lembah gunung Zilan bersama Shen Xiang. Saat ini, dia jauh lebih ceria. Tentu saja, meskipun sifat adikmu sangat berapi-api dan kejam, dia pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Hehe, dia sama denganmu, sedikit bodoh. Shen Xiang tahu bahwa Leng Yulan juga berpikiran satu arah, tetapi pengalamannya jauh lebih kaya daripada pengalaman Dongfang Jing. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan ketika dia membunuh orang, dia sangat kejam sehingga bahkan pria pun akan tersipu malu. Hari itu, selama perbincangan tiga alam, Dongfang Jing juga melihat kecantikan sedingin es berambut putih yang menarik perhatian ini. Dia tidak terlihat lemah, dan mau tidak mau dia ingin melihat kakak perempuannya ini. Tentu saja, ada juga Sue Xianxian, saudara iparnya. Bajingan kecil, aku belum pernah melihatmu memperlakukanku selembut ini sebelumnya, huff. Long Sui sangat tidak senang. Naga langit, Tuhan Yang Maha Esa, apakah kamu cemburu? Shen Xiang tertawa, siapa bilang aku tidak bersikap lembut padamu sebelumnya? Terakhir kali, aku sangat lembut padamu. Long Sui mengejek, dan tidak lagi memperhatikan Shen Xiang. Terakhir kali dia dan jiwa dewa Shen Xiang bergabung, Shen Xiang memang sangat lembut padanya. Banyak orang datang untuk memeriksa tempat dia bertarung dengan Primordius, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, masalah hilangnya Primordius saling terkait. 5 hari setelah kejadian tersebut, Shen Xiang dan Dongfang Jing tiba di pintu masuk lembah Gunung Zilan. Dongfang Jing sudah lama menenangkan diri, dan sepanjang jalan, dia mengobrol dan tertawa saat mereka tiba di lembah Gunung Zilan. Saat seseorang melangkah ke lembah Gunung Zilan, Yunzu, yang menjaga lembah Gunung Zilan, segera muncul, namun, dia tidak menyadari bahwa itu adalah Shen Xiang. Yunzu mengenakan satu set pakaian ungu. Dia memiliki wajah cantik dan sosok yang berkembang dengan baik. Kalian berdua, ini adalah lembah Gunung Zilan. Apakah kalian di sini untuk mencari guru lembah kami? Suara Yunzu masih selembut biasanya, meskipun dia serigala api, dia lebih seperti domba. Saudari Yunzu, saya Shen Xiang. Shen Xiang menjulurkan lidahnya. Setelah memasuki lembah, Chen Xiang dan Dongfang Jing segera melihat seorang wanita bangsawan dan bermartabat dalam gaun ungu duduk dengan anggun di bangku batu. Dia memegang sebuah buku di tangan gioknya dan fokus membacanya. Alisnya yang seperti bulan sedikit berkerut. Terlihat jelas dia sedang bingung, tapi ini membuatnya terlihat semakin menawan. Kakak, lihat siapa yang datang. Yunzu berteriak pelan, dan Yan Zilan segera menoleh. Ketika dia melihat Shen Xiang, wajah cantiknya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, dan kemudian, seperti angin sepoi-sepoi, dia membawa aroma yang memabukkan, dan tiba di Shen Xiang. Kamu anak kecil, kakak perempuan mengkhawatirkanmu saat itu. Yan Zilan berjalan dengan hidungnya dan mengusap kepala Shen Xiang. Meskipun nadanya penuh dengan celaan, dia sangat senang. Saat itu, dia secara pribadi menyaksikan Shen Xiang dipukuli hingga menjadi kabut berdarah oleh Primordius. Saat ini, Dongfang Jing juga sedang mengagumi keindahan luar biasa di hadapannya. Setiap senyuman dan kerutannya begitu indah, meskipun bibinya, Dongfang Xinyu, juga memiliki kecantikan yang tiada taraf, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat Yan Zilan di depannya. Bai Xing kembali beberapa hari yang lalu, dia bilang dia akan pergi sebentar. Oh iya, kenapa kamu hanya memintanya pergi? Mengapa Anda tidak menelepon kami? Tegur Yan Zilan. Ini akan lebih baik jika Sister Bai Xing menggunakan serangan diam-diam semacam itu. Shen Xiang tidak memberitahu Yan Zilan apa yang terjadi hari itu, karena Bai Xing juga tidak memberitahunya. Dampak dari masalah ini terlalu besar. Tetua klan besar dari Gunung Super Yuan terbunuh, dan ini terkait dengan Bai Xing, yang akan melibatkan lembah Gunung Zilan dan sekolah suci dan serangan diam-diam dan yang lainnya. Kakak perempuan dan kakak perempuan ketiga juga sangat pandai dalam hal itu. Du Yanyao memiliki kuncir kuda dan mengenakan baju besi lembut. Ada bekas kelelahan di wajahnya, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman hangat. Ini bukan lagi Du Yanyao yang dingin seperti sebelumnya. Setelah keluarga Dunya mengalami kejadian tak terduga, hal itu juga menyebabkan dia mengalami perubahan besar. Dari 4 saudara perempuan di lembah Gunung Zilan, Yan Zilan adalah yang tertua, Bai Xing yang kedua,
Yunzu yang ketiga, dan Du Yanyao yang keempat, namun, Shen Xiang tahu bahwa mereka akan segera memiliki saudara perempuan kelima. Dongfang Jing sekarang tahu mengapa Shen Xiang mengatakan bahwa tempat ini cocok untuknya. Dia menemukan bahwa para wanita di sini semuanya sangat kuat dan memiliki banyak pengalaman, itulah kekurangannya. Kamu tunanganku, dan kamu kabur begitu saja. Kamu benar-benar brengsek. Du Yanyao tertawa. Ketika dia melihat Dongfang Jing, dia dengan cemas bertanya, apakah ini istri yang kamu sebutkan di alam bela diri Fana? Yan Zilan terkekeh, ini istriku yang asli, kamu hanya palsu. Ini adalah adik perempuan angkat saya, dia baru saja mengalami kecelakaan dan hampir hancur. Saya menyelamatkannya tepat waktu. Anda semua tahu situasi saya saat ini. Saya tidak bisa menjaganya di sisi saya, kata Shen Xiang. Ketika ketiga gadis itu mendengar tentang pertemuan Oriental Jing, dan melihat penampilan Oriental Jing yang murni dan cantik, hati mereka dipenuhi dengan cinta, terutama untuk Du Yanyao, yang merasakannya lebih dalam. Namun, meskipun Dongfang Jing terlihat lemah, matanya menampakkan cahaya yang kuat, menyebabkan ketiga gadis itu diam-diam mengangguk di dalam hati. Jing Jing, apakah ada orang lain di rumah? Yun Zhu bertanya. Ada bibi lain. Dia juga datang ke sini, tapi kami terpisah. Dongfang Jing memandang Shen Xiang, dan kakak laki-laki. Shen Xiang tidak akan pernah memberitahu mereka bahwa bibi Dongfang Jing adalah salah satu budak wanitanya. Dengan sangat cepat, Yan Zilan dan dua gadis lainnya menjadi sangat dekat dengan Dongfang Jing, dan Shen Xiang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyela, melihat pemandangan ini, salah satu masalah di hatinya terselesaikan. Dia mengetahui dari Fan Yakun bahwa Yan Zilan tidak lagi membantu sekolah suci dan mengurus bisnis. Hal ini membuatnya ingin membawa Yan Zilan, Yunzu dan Du Yanyao ke gerbang penakluk naga miliknya. Tentu saja, dia tahu Du Yanyao tidak akan pergi, karena keberadaan Du Hai saat ini tidak diketahui. Jika dia bisa menemukan Du Hai dan membawanya ke gerbang penaklukan naga, Du Yanyao juga akan pergi ke sana. Meskipun tidak ada energi abadi di sana untuk saat ini, cepat atau lambat energi itu akan menjadi milik Ditian. Liu Menger dan yang lainnya tidak datang ke sini, yang membuat Shen Xiang sedikit mengkhawatirkan mereka. Jika kekuatan mereka dibandingkan dengan Ditian saat ini, mereka tidak akan dianggap terlalu lemah, tetapi mereka tidak dapat melakukannya di sini, karena ada banyak makhluk abadi di sini. Yanyao, tahukah kamu kemana kakekmu akan pergi? Shen Xiang tiba-tiba bertanya. Du Yanyao, yang sedang mengobrol dengan Dongfang Jing, tiba-tiba berhenti tersenyum dan menggelengkan kepalanya, entahlah, dia selalu seperti ini di masa lalu. Jika bukan karena kamu terakhir kali, kami bahkan tidak akan tahu di mana dia berada. Tapi menurutku dia seharusnya berada di Gunung Chaotic, hari itu, setelah Gunung Super Yuan membunuh ayahku, dia pergi ke Gunung Super Yuan. Dikatakan bahwa pertempuran yang sangat sengit terjadi di dalam, dan Gunung Super Yuan mengumumkan kepada publik bahwa kakek saya lolos dengan luka berat. Shen Xiang dan Du Yanyao sudah sangat akrab satu sama lain, dan melihat Du Yanyao telah banyak berubah, terutama dalam hal kepribadian, dia tidak takut memprovokasi dia, dan terus bertanya, saya ingin tahu mengapa Du Anda keluarga menjadi sasaran Gunung Super Yuan. Du Yanyao tahu bahwa Shen Xiang sangat cakap, dan Shen Xiang ingin bertanya tentang hal-hal ini, yang berarti Shen Xiang ingin membantunya. Bahkan jika Shen Xiang tidak mengatakan apapun, dia akan meminta Shen Xiang untuk membantunya. Awalnya, Gunung Super Yuan ingin keluarga Du kami tunduk kepada mereka, tetapi kakek saya menolak. Setelah itu, Gunung Super Yuan diam-diam bergerak melawan kami, membunuh banyak ahli keluarga Du kami, dan pada akhirnya, bahkan ayahku menemukan tangan hitam. Tetapi ketika kakek saya pergi ke Gunung Super Yuan, beberapa tetua keluarga Du saya mengambil alih seluruh keluarga Du, tunduk pada Gunung Super Yuan, dan membunuh semua pembantu kepercayaan kakek saya dan beberapa anggota klan saya yang tidak setuju. Du Yanyao mengepalkan tangan gioknya dan berkata, Shen Xiang menduga hal yang sama terjadi pada keluarga Fan, tetapi keluarga Fan tampaknya tidak tunduk pada Gunung Super Yuan. Mengapa keluarga Fan masih baik-baik saja? Aku sudah memberitahumu tentang Fan Yakun dan Lin Xi sebelumnya. Meskipun keluarga di belakang mereka telah ditekan, mereka tampaknya belum dikendalikan. Tanya Shen Xiang. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari keluarga Fan dan keluarga Lin. Sekelompok ahli dari keluarga Lin dan keluarga Fan semuanya terbunuh dan tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Meskipun para bajingan dari keluarga Du itu menjual seluruh keluarga Du,
Gunung Super Yuan masih tidak dapat memperoleh benda itu, karena benda itu ada di tangan kakekku. Sekarang, Dongfang Jing juga tahu bahwa situasi Du Yanyao sama dengan miliknya. Melihat wajah Du Yanyao yang penuh amarah, dia memegang tangan giok Du Yanyao, dan Du Yanyao juga tersenyum padanya. Shen Xiang menarik napas dalam-dalam, sepertinya Anda sedang dalam banyak masalah saat ini, benda itu ada di tangan kakekmu, dan keberadaan kakekmu tidak diketahui. Mereka pasti akan kembali untuk mencarimu. Putra Gunung Super Yuan itu masih berteriak bahwa dia ingin menikahi Yanyao secara paksa. Dia adalah tunanganmu, apakah kamu tega menontonnya? Yun Zhu tertawa nakal. Saat Dongfang Jing baru saja mengobrol dengan ketiga gadis itu, dia tahu bahwa hubungan antara Shen Xiang dan Du Yanyao adalah palsu. Saat itu, Shen Xiang hanya bekerja sama dengannya karena dia ingin membantu Du Yanyao memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemurnian pil. Shen Xiang juga bercanda, bocah ini tidak akan hidup lama, siapa yang menyuruhnya untuk menatap tunanganku. Setelah Shen Xiang meninggalkan lembah Gunung Zilan, dia bergegas menuju Gunung Chaotic. Sebelumnya, Tetua Gunung Super Yuan mengatakan bahwa dia akan mengadakan pertemuan di dalam untuk membahas masalah kekuatan kuno yang datang untuk mencari harta karun. Kekuatan kuno yang datang dari Ditian memiliki peta harta karun besar di Gunung Chaotic. Gunung Chaotic bukan hanya sebuah gunung, tapi tempat yang agak terpencil yang terletak di lantai 18 alam suci dan, untuk masuk, seseorang harus melewati hutan pegunungan yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa ada tempat berbahaya di sana yang mengisolasi Gunung Chaotic dari dunia luar. Ada gunung yang sangat aneh di dalamnya. Dikatakan bahwa itu adalah batu besar yang jatuh dari alam primal chaos yang misterius, itulah sebabnya ia mendapatkan namanya. Shen Xiang tidak tahu banyak tentang Chaotic Mountain, tapi dia masih tahu bagaimana menuju ke sana. Gunung Chaotic setara dengan dunia kecil, ada beberapa keluarga, kota, dan berbagai kekuatan di dalamnya. Tetapi Gunung Super Yuan saat ini adalah satu-satunya yang kuat, jadi Gunung Super Yuan jelas tidak lemah. Bagaimana rencanamu menemukan harta karun itu? Kamu hanya memiliki satu peta di tanganmu. Su Meiyao bertanya, dia perlu mengetahui rencana Shen Xiang saat ini, dia tidak ingin Shen Xiang mengambil risiko. Fragmen peta lainnya semuanya ada di tangan orang-orang besar dari kekuatan kuno. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Bai Yuyu sama dengan Su Meiyao, saat ini, sangat berbahaya baginya untuk pergi ke Gunung Chaotic. Belum lagi kekuatan kuno yang berkumpul di dalamnya, seluruh Chaotic Mountain ingin melakukan sesuatu padanya, karena dia memiliki 7 Chaos Fire Token di tangannya. Saya akan langsung membahas hal-hal besar dari kekuatan kuno itu. Kami telah bekerja sama sebelumnya, dan kami datang ke tempat ini bersama-sama. Jika pecahan peta di tangan saya sangat penting bagi mereka, saya pikir mereka pasti akan bekerja sama. Shen Xiang mengetahui kekuatan dari pukulan besar itu. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka tidak menakutkan seperti Primordius sebelumnya, jadi dia masih yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari tangan jagoan besar kekuatan kuno itu. Bagi alam suci dan, Gunung Chaotic setara dengan Gunung Suci. Sebelumnya, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi sekarang, orang-orang di Gunung Chaotic sering berjalan di sekitar alam suci dan, menyebabkan segala macam legenda tentang Gunung Chaotic menyebar, menyebabkan banyak orang mendambakannya dan takut akan hal itu. Bagi mereka yang lemah, Chaotic Mountain adalah tempat yang sangat misterius dan beradab, dan mereka hanya bisa mengaguminya. Namun di mata para ahli tersebut, Chaotic Mountain hanyalah sebuah dunia kuat yang didirikan oleh ras kuno. Untuk mengungkap tabir Gunung Chaotic, banyak ahli mengambil risiko untuk melewati tempat berbahaya dan memasuki Gunung Chaotic. Jalan yang dibicarakan Shen Xiang adalah jalan yang telah disebarkan oleh dunia luar untuk memasuki Gunung Chaotic. Di sepanjang perjalanan, dia juga bertemu dengan beberapa orang yang sedang berjalan bersama, semuanya ingin memasuki Gunung Chaotic. Legenda mengatakan bahwa ada orang-orang di tingkat Pilsein, dan alkimia di dalamnya sangat berkembang. Shen Xiang tahu lebih banyak daripada orang-orang ini, legenda itu tidak palsu, karena dan Immortal Duhai telah tinggal di dalam selama jangka waktu tertentu. Apakah ini hutan legendaris? Hutan setan darah. Setelah Shen Xiang melewati ngarai, dia melihat pohon merah besar di depannya. Batang pohon hitam pekat itu tebal dan lurus, dan tingginya sekitar 200 kaki. Daunnya berwarna merah darah, dan yang paling aneh adalah daunnya berbentuk seperti wajah manusia. Ada banyak pohon-pohon ini, dan memanjang ke kedua sisi seperti tembok, mengisolasi Gunung Chaotic dari dunia luar. Apa bahayanya hutan ini? Tidak tinggi,
Dan tidak ada gunung. Tidak bisakah kita terbang saja, di kejauhan? Ada seseorang yang tidak setuju dan hendak melompat, namun ditarik ke bawah oleh seorang lelaki tua. Berat, dengarkan aku. Legenda mengatakan bahwa daun-daun ini semua disebabkan oleh, karena menyerap terlalu banyak darah, warnanya menjadi merah darah. Hutan setan darah ini dikenal sebagai tempat yang berbahaya, dan jelas bukan reputasi yang tidak patut. Jika ingin terbang dari atas, Anda tinggal menunggu untuk dilahap oleh sesuatu. Kata-kata lelaki tua itu tidak membuat pemuda itu takut. Aku tidak percaya. Jika aku terbang sedikit lebih tinggi, apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Pemuda itu memelototi lelaki tua itu. Kamu takut mati? Aku tidak. Saya awalnya berpikir bahwa setelah bergabung dengan tim Anda akan dapat mencapai Gunung Chaotic dengan cepat. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berencana untuk tinggal di luar hutan selama beberapa hari untuk mengamati. Pemuda ini sangat keras kepala. Meskipun beberapa orang di sampingnya mencoba membujuknya, mereka semua tetap saja sama. Terlebih lagi, mereka bahkan memarahinya. Sekarang, tidak ada yang menghentikannya dan mengizinkannya terbang. Ketika Shen Xiang melihat hutan setan darah, dia juga ingin terbang, tetapi dalam perjalanan ke sini, dia juga mendengar bahwa langit di atas hutan setan darah sangat aneh. Tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, dia akan dijatuhkan oleh suatu kekuatan. Sekelompok pengecut, pemuda itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya saat dia terbang tinggi ke langit, terbang di atas hutan setan darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan sangat cepat, semua orang hanya dapat melihat satu titik. Namun, pada saat itu, sebuah benda berwarna merah tiba-tiba terbang keluar dari hutan merah dan menghantam tubuh pemuda tersebut. Dari jauh terlihat seperti lampu merah. Setelah lampu merah menghilang, pemuda itu pun menghilang. Semua orang terdiam cukup lama, merasakan rasa penyesalan di hati mereka, karena kekuatan pemuda itu tidak buruk, tapi dia terlalu sombong. Jika dia mendengarkan nasihat orang lain, dia tidak akan mati seperti ini. Bisakah kamu melihat apa itu? Shen Xiang baru saja menggunakan metode tur surga, dan saat dia memasuki langit di atas hutan setan darah, pemuda itu menghilang. Lidah yang besar, sangat panjang. Long Sui berkata, benda ini sangat kuat, kamu bisa mencobanya, tapi masih sangat berbahaya. Lidah. Apakah ada batu yang begitu panjang dan besar? Shen Xiang curiga Long Sui salah melihat. Dunia ini besar, ada banyak hal aneh. Lidah itu seharusnya berasal dari binatang buas, mungkin ada banyak binatang buas di dalamnya, jadi terbang dari langit akan menjadi bencana. Cari jalan dan bersiap untuk berangkat. Shen Xiang tidak bisa menunggu terlalu lama. Apa yang Anda takutkan? Dengan benda yang begitu kuat, langkah menyusut, dan perpaduan manik spiritual aturan spasial, Anda adalah yang terbaik dalam melarikan diri. Long Sui menguap, aku ingin tidur sekarang. Long Sui berkata bahwa dia akan tidur, dan tidak peduli bagaimana Shen Xiang memanggilnya, dia tidak akan menjawab. Shen Xiang hanya bisa melakukannya sendiri sekarang. Dengan menggunakan metode tur surga, dia pertama kali memasuki hutan setan darah untuk melihatnya. Bagian dalam hutan setan darah benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, dia telah mendengar bahwa banyak orang telah meninggal di dalam, tetapi tidak ada mayat di dalamnya. Kelihatannya sangat indah, seolah-olah dia berada di hutan maple, namun keheningan di dalamnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Saat ini, ada banyak orang di luar hutan setan darah, melihat sekeliling, orang bisa melihat banyak tenda. Shen Xiang sebelumnya telah mengatakan kepada orang-orang ini bahwa jika mereka menunggu dengan sabar selama jangka waktu tertentu, akan lebih aman bagi mereka untuk menunggu sampai dedaunan hutan berubah menjadi hijau. Namun, Shen Xiang tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, dia tidak punya waktu sekarang, jadi dia memasuki hutan setan darah sendirian. Hal ini membuat rombongan orang tersebut sangat terkejut, karena sudah ada seorang pemuda yang tidak mendengarkan nasihatnya dan meninggal di dalam, dan kini ada satu lagi. Melangkah ke hutan setan darah, Shen Xiang segera merasakan bahwa ada binatang buas yang sangat kuat yang tersembunyi di dalamnya. Ketika jantung binatang buas itu berdetak, itu menyebabkan tanah bergetar sangat lemah, dan Shen Xiang hampir tidak merasakannya. Orang itu seharusnya bersembunyi jauh di bawah tanah. Shen Xiang menginjak langkah menyusut dan dengan gesit melewati hutan. Saat ini, dia tidak menemui bahaya apapun, tetapi dia merasakan bahaya itu perlahan mendekat. Di sana, tubuh Shen Xiang bergetar, menggunakan kekuatan hukum tata ruang, dia membiarkan tubuhnya melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan meninggalkan lokasi aslinya. Setelah menghindar,
Dia berbalik dan melihat lidah merah besar. Lidah ini pasti bisa menggulung seekor gajah. Lidahnya berlumuran darah, dan masih mengeluarkan gelombang panas, seolah dia baru saja memakan seseorang. Ketika serangan lidah besar itu meleset, ia segera ditarik kembali ke tanah. Shen Xiang melihat ke tanah, dan sebenarnya tidak menemukan lubang apapun. Bagaimana lidahnya keluar? Shen Xiang tiba-tiba merasakan ada sesuatu di bawah tanah. Kali ini, dia tidak melakukan perjalanan melalui luar angkasa, tetapi segera menginjak langkah menyusut dan berteleportasi. Di saat yang sama, dia dengan cepat memanggil pembunuh iblis naga hijau dan menebas ke arah itu, melepaskan busur bilah udara berwarna hijau, yang secara kebetulan menebas lidah yang baru saja terjulur. Namun lidahnya aneh dan tidak terpotong. Itu hanya bergetar sedikit, menyebabkan semburan kabut darah muncul sebelum tiba-tiba kembali ke tanah. Chen Xiang terkejut sesaat, lalu dengan cepat terbang melintasi angkasa dan meninggalkan tempat itu. Saat dia pergi, lusinan lidah keluar dari segala arah, jika bukan karena dia berlari begitu cepat, dia mungkin sudah terjerat sekarang. Dalam perjalanannya, dia diganggu oleh hal semacam ini. Jika dia tidak memiliki begitu banyak metode, dia pasti sudah lama tersapu. Hutan iblis ini tidak hanya seperti itu, ada sesuatu yang lebih dipahami oleh Shen Xiang. Itu adalah pohon-pohon di sini. Dia telah mencoba menggunakan kinya yang kuat untuk menyerang batang-batang pohon, tetapi bukan saja batang-batang pohon itu tidak pecah, mereka bahkan tidak bergerak satu inci pun. Dia kemudian melepaskan api untuk membakar daun merah tersebut, namun tetap tidak menyala. Apa ini? Shen Xiang mengandalkan kemampuannya untuk melakukan hal-hal seperti lidah iblis. Sekarang dia mengerti kenapa tempat ini begitu bersih. Selama seseorang masuk, mereka akan tersedot ke tanah oleh lidah aneh ini. Saat ini, Shen Xiang tidak memiliki banyak konsentrasi untuk memperhatikan detak jantung yang lemah. Jika dia mengasosiasikan lidah ini dengan detak jantung, dia akan merasa ada monster yang sangat besar dengan lidah menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Tidak ada binatang buas di hutan setan darah, juga tidak ada binatang buas lainnya. Hanya lidah menakutkan seperti ini saja sudah cukup untuk menjadikannya tempat yang berbahaya. Shen Xiang menduga bahwa orang-orang yang masuk dan keluar tempat ini pasti menunggu sampai monster itu tertidur sebelum mengambil tindakan. Saat itu sudah malam, dan saat dia melangkah keluar dari hutan setan darah, dia menghirup udara yang sangat segar. Pada saat yang sama, ada juga energi abadi yang sangat padat menerkam, tanpa dia perlu menyerapnya, energi itu akan mengalir ke dalam tubuhnya, menunjukkan betapa padatnya energi abadi di sini. Ini adalah Gunung Chaotic. Shen Xiang memandangi langit berbintang dan menemukan bahwa cahaya bintang di sini bahkan lebih cemerlang. Cahaya yang dipancarkan setiap bintang jauh lebih terang dibandingkan cahaya yang dipancarkan bintang di luar. Tempat ini sepertinya jauh lebih tinggi. Long Sui berkata, jika kota suci surga tempatmu berada sebelumnya berada di lantai 18, maka tempat ini setidaknya berada di lantai 25. Shen Xiang mengambil nafas dalam-dalam, ketika dia melewati hutan setan darah. Karena perjalanannya sangat jauh, dia tidak menyadarinya. Dia hanya merasa gravitasi di sini lebih kuat. Tidak heran, Shen Xiang memandangi pegunungan raksasa di kejauhan yang diselimuti cahaya bintang, dan gelombang keterkejutan melonjak ke dalam hatinya. Gunung-gunung inilah yang paling sering dilihatnya, dan terbesar. Awan melayang dari kejauhan, tapi itu hanya di tengah-tengah pegunungan raksasa ini. Dari jauh, orang merasa bahwa berdiri di puncak gunung raksasa ini, mereka bisa memetik bintang. Sangat tinggi, beberapa gunung bahkan tidak terlihat. Seru Shen Xiang. Embusan angin bertiup, membawa jejak niat membunuh. Tatapan Shen Xiang menjadi dingin, dia segera menginjak langkah menyusut dan berlari ke depan. Saat dia pergi, ratusan anak panah melesat. Mata panahnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan sangat tajam. Mereka membawa kekuatan besar yang bisa menembus pelat besi. Semua pemanah ini adalah pemanah terbaik, dan busur serta anak panah itu semuanya berkualitas sangat tinggi. Setidaknya ada beberapa ratus orang bersembunyi di dekat sini, atau bahkan lebih. Sepertinya mereka menunggu di sini sampai orang-orang yang melewati hutan setan darah menyergap mereka. Shen Xiang diam-diam marah di dalam hatinya, dia berubah menjadi reptil kecil dan bersembunyi di tanah. Sekarang orang-orang ini sangat tidak sopan padanya, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ini adalah hutan yang sangat pendek, dan di kegelapan malam, sangat mudah untuk bersembunyi. Shen Xiang telah menggunakan metode tur surga untuk menemukan di mana orang-orang ini bersembunyi,
dan orang-orang ini telah menguncinya dari jauh, menembakkan panah ke arahnya. Orang-orang ini telah dilatih selama bertahun-tahun untuk menggunakan metode ini untuk menyerang orang lain. Orang-orang ini berpakaian hitam, dan salah satu dari mereka berbicara. Apa tadi kita salah lihat? Tidak ada orang di sana. Itu tidak benar, pasti ada seseorang. Dia sepertinya telah menemukannya dan kemudian menghindarinya, tapi dia menghilang tanpa jejak. Haruskah kita mengirim seseorang untuk mencarinya? Tidak perlu, kekuatan orang itu pasti cukup bagus, kita tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, biarkan mereka menonton dengan hati-hati, selama seseorang muncul, kunci dia, tidak peduli siapa dia, bunuh mereka semua, orang yang berani melakukannya menyeberangi hutan iblis sendirian pasti merupakan sebuah tantangan besar. Orang ini sangat kuat. Daun hutan iblis semuanya berwarna merah sekarang, dan dia bahkan bisa masuk. Akankah dia menemukan kita? Apa yang kamu takutkan? Mata panah dari busur dan anak panah kita semuanya dipenuhi dengan kekuatan kekacauan. Selama dia muncul, 3.000 busur tersembunyi kita pasti akan menembaknya keluar dari sarang lebah. Bukankah pemimpin mengatakannya sebelumnya? Selain pemimpin dan tetua klan agung, tidak ada orang lain di Gunung Super Yuan yang dapat menahan 3.000 busur tersembunyi kami. Orang itu tidak sekuat pemimpin kita di dasar lubang. Benar, ku dengar tetua klan agung menghilang. Shen Xiang bersembunyi di balik batu dan menggunakan kekuatan sucinya untuk mengunci lebih dari 100 busur tersembunyi. Kemudian, dia diam-diam menggunakan panah yang menghantui kematian untuk membidik orang-orang yang dia kunci. Meskipun orang-orang itu tersembunyi dengan baik dan bersembunyi di balik beberapa hal, mereka masih terdeteksi dengan jelas oleh Shen Xiang menggunakan kekuatan sucinya yang besar. 3.000 pemanah tersembunyi ini semuanya menggunakan mata mereka yang terlatih khusus untuk melihat rumput dan pepohonan di luar hutan setan darah. Selama ada gerakan apapun, mereka akan dapat segera menemukannya. Jadi tidak lama setelah Shen Xiang keluar dari hutan, dia ditembak oleh sejumlah besar anak panah tersembunyi. Kamu ingin bermain kotor denganku? Aku sudah bisa menjadi leluhur mereka. Shen Xiang mengunci kepala 100 atau lebih, busur tersembunyi, menuangkan energinya ke dalam panah yang menghantui kematian, dan kemudian melepaskan sebuah anak panah. Panah-panah hitam terbang keluar dan segera berubah menjadi lebih dari 100 anak panah hitam kecil, menurut pemikiran Shen Xiang. Mereka menembak ke arah sekitar 100 orang, semuanya mengenai kepala. Di bawah malam yang gelap, panah hitam ini bisa dikatakan transparan sepenuhnya. Semua panah ini dikompresi oleh Shen Xiang menggunakan kibawaannya yang padat. Serangkaian suara datang dari jauh. Ratusan atau lebih, busur tersembunyi, semuanya terbunuh, dan setelah anak panah tersembunyi menembus kepala mereka, mereka bahkan mengeluarkan semburan udara. Sudut mulut Shen Xiang sedikit melengkung, karena 3.000 busur tersembunyi saat ini sedang panik. Mereka, yang dikenal sebagai kelompok pembunuh nomor 1 di Gunung Super Yuan, sebenarnya telah kehilangan lebih dari 100 orang dalam sekejap. Ini, mungkinkah orang itu tadi? Saat seorang pria berpakaian hitam selesai berbicara, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Pria berpakaian hitam di sampingnya semuanya seperti ini, dan ketika mereka jatuh ke tanah, yang tersembunyi anak panah meledak di dalam, dan semuanya mati dengan kepala meledak. 300 lagi. Shen Xiang menarik napas dalam-dalam dan mulai memadatkan lebih banyak kibawaan ke panah yang menghantui kematian. Dia ingin membunuh lebih banyak lagi dalam sekali jalan. Kamu ingin bermain denganku. Kamu bajingan masih terlalu muda. Apa yang kamu maksud dengan busur tersembunyi yang paling kuat? Shen Xiang mencibir di dalam hatinya saat dia melepaskan anak panah lainnya. Setelah panah ini ditembakkan, itu berubah menjadi lebih dari 1.000 anak panah, dan 1.000 kepala yang dia kunci dengan kekuatan sucinya langsung meledak. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, hampir setengah dari 3.000 pemanah tersembunyi telah tewas. Bagi para pemanah kegelapan, ini seperti melihat hantu. Saat ini, mereka semua panik. Beberapa dari mereka sudah mulai melarikan diri. Sama seperti banyak orang yang berencana untuk mundur, Shen Xiang menembakkan panah terakhir, membunuh pemanah tersembunyi yang tersisa, hanya menyisakan satu, tetapi yang itu juga tertusuk di dada oleh panah ki hitam Shen Xiang. Tidak lama kemudian, hanya ada satu orang yang masih hidup di busur gelap Gunung Chaotic yang membuat orang-orang gemetar ketakutan. Melihat Shen Xiang tiba-tiba muncul di depan mereka, para pemanah kegelapan yang tersisa tahu bahwa mereka telah menyergap orang yang luar biasa. Mereka diam-diam menyalahkan pemimpin mereka karena tidak ada hubungannya dengan kedatangan mereka ke sini untuk menyergap.
Mereka bahkan mengatakan jika ada yang muncul, mereka akan dibunuh. Sekarang semuanya sudah selesai, bukan? Dia satu-satunya yang tersisa, dan sepertinya dia sudah mati. Huff, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Jangan berharap mendapatkan apapun dariku. Busur hitam ini sangat keras kepala, tetapi Shen Xiang benar-benar tidak berencana mengeluarkan apapun darinya. Sebaliknya, dia menamparkan kepalanya dengan telapak tangannya dan menggunakan mantra iblis penyerap jiwa, mencari informasi yang dia butuhkan dari ingatan orang ini. Kamu, orang itu sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan ada teknik jahat seperti itu yang bisa langsung menggali ingatan di benaknya. Orang-orang dari Gunung Chaotic tidak sekuat kekuatan kuno itu, mereka sebenarnya tidak melakukan apapun terhadap pikiranmu. Kalau tidak, aku tidak akan mampu melakukan ini. Setelah Shen Xiang mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dia membunuh orang ini dengan satu serangan telapak tangan dan kemudian melepaskannya. Api besar membakar mayat-mayat itu. Shen Xiang memiliki pemahaman tentang Gunung Chaotic dari ingatan orang itu, dan tahu di mana Gunung Super Yuan berada. Itu masih sangat jauh dari sini, dan dia juga tahu bahwa kekuatan kuno dan sekelompok orang berada di dalam Gunung Super Yuan, dan mereka bahkan adalah tamu terhormat. Kota ini sebenarnya dibangun di atas pegunungan ini. Shen Xiang memandangi gunung tinggi di kejauhan, dan berlari sambil menginjak anak tangga menyusut. Di bawah penerangan cahaya bintang, gunung ini akan bersinar dengan cahaya ungu redup. Menurut ingatan orang itu tadi, cahaya ungu terbentuk karena gunung ini dikelilingi oleh ki ungu. Energi abadi ungu relatif bagus, itulah sebabnya ada kota yang dibangun di puncak gunung ini. Tiba di kaki gunung, Shen Xiang melihat susunan transmisi. Ada orang yang menjaga susunan transmisi, dan jika dia ingin mencapai puncak gunung secepat mungkin, dia hanya bisa menggunakan susunan transmisi ini, namun, Shen Xiang tidak menggunakan susunan transmisi, karena dia membutuhkan lebih dari 100 kristal spiritual. Dia tidak memiliki banyak kristal spiritual, hanya sekitar 1000, dan Spar tidak diedarkan di sini, orang-orang di sini semuanya sangat kuat, dan Spar tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Di masa depan, ketika saya pergi ke dunia abadi, saya juga akan menggunakan kristal spiritual. Saya ingin tahu apakah ada banyak cadangan kristal spiritual di sini. Shen Xiang tahu bahwa kristal spiritual mengandung banyak kekuatan, dan energi abadi berkali-kali lebih tinggi daripada energi roh di Spar, yang dapat membantu budidaya makhluk abadi. Di sisi lain, Spar tidak membantu sama sekali bagi yang abadi, kecuali jumlahnya banyak, tapi itu akan memakan banyak waktu untuk menyerapnya, jadi itu tidak sepadan. Alam suci dan ini adalah dunia tingkat tinggi pada awalnya, jadi menggunakan kristal spiritual adalah hal yang sangat normal. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan makhluk abadi di sini. Su Meiyao selalu merasa bahwa tingkat keseluruhan alam suci dan agak buruk, tetapi setelah datang ke Gunung Chaotic, dia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tempat di seluruh alam suci dan alam yang lebih layak. Chen Xiang terbang langsung ke puncak gunung dan sampai ke peron. Karena gunung ini sangat besar, maka di puncak gunung tersebut juga terdapat banyak sekali tanah yang dapat membangun sebuah kota. Kota ini diselimuti oleh barisan besar, dan jika seseorang tidak memasuki kota dari pintu masuk, mereka akan diblokir oleh barisan besar. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka pasti akan membuat khawatir para ahli di kota ini. Di luar gerbang kota, ada seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan ekspresi sedih berjongkok di sana. Seluruh tubuhnya kotor, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Meskipun dia sangat sedih, fisiknya sangat kuat, dan tidak terlihat seperti orang tua biasa. Melihat lelaki tua ini, Shen Xiang terkejut, orang ini sebenarnya adalah Duhai. Jika dia tidak familiar dengan aura Duhai, dia tidak akan percaya bahwa dan immortal Duhai akan benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Penatua Du. Shen Xiang dengan cemas menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan transmisi suara ke Duhai. Setelah Duhai mendengarnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Shen Xiang. Matanya sangat cerah, dan sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang sedih. Shen Xiang, Duhai bertanya, Yan Yao sangat mengkhawatirkanmu. Shen Xiang menghela nafas lega, karena Duhai masih hidup.